Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas perbankan C semester 1 dari mata kuliah Cirebon Studies. Perkenalkan, nama saya Nisal Saiful Putri, NIM 2530 211076. Perkenalkan, nama saya Asyifa dengan NIM 25302 11100. Perkenalkan, nama saya Dena Elvina Fahira dengan NIM 2530 211086. Kami di sini mereview dan menganalisis salah satu sejarah peninggalan Cirebon, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ikutin terus ya. Bye. Siva, obatnya. Saya Dena. Saya Dwi Salsa. Satunya. Bapaknya siapa? Nama saya ini tuh Munadi. Ya, orang firman sendiri nggak tahu dong. Ini. Iya, tapi nggak tahu banyak, cuma tahu yang terkenal azan subuh itu. Apa yang perlu dibantu? Mau nanya sejarah-sejarahnya, ceritanya. Wah, kalau ngomongin sejarah udah sampai 2 hari loh. Ya, ini aja di Sekelumit ya. peringkas aja. Ringkas. Sang Cipta Rasa ini kita ringkas aja ya. Mula itu waktu zamannya dahulu Cirebon itu kan memang zamannya memang kebudayaan terkaitan dengan sosial dan ekonomi. Jadi penyebaran luas itu dulu dalam. Nah, ketika zaman itu memang kan kita syiarnya kan melalui tentang budaya ya, ada tradisi dan sosial. Nah, perkembangan pesat tuh di zaman itu agama ya, kita ada agama kepercayaan, ada Hindu dan Buddha ya. Kalau kita kan beragama bertoleransi, yaitu yang pada zamannya saya tidak tahu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dibangun atas prakarsanya dari Dimas Pangkuwati. Itu Dimas Pangkuwati adalah anak dari Raden Sakrabwana. Menikahlah dengan Sesar kedua, itu keponakan dari Raden Sakrabwana, masih berkaitannya. Dan berkembang bahasa di zaman itu buatlah fondasi di dalam untuk tempat peribadatan. Namanya Masjid Pangkuwati karena atas dari prakarsanya beliau. Barulah kalau namanya bentuk dari orang yang ini itu kan bentuk antara peradaban, termasuk juga dengan syiarnya, karena kita beradaban dulu kan Buddha dan Hindu, animisme ya kan. Jadi kan bentuknya juga berbeda, nggak kayak ada masjid kearaban. Karena kita punya tradisi yang berbeda. Ya, karena kita punya tradisi yang berbeda, itu dulu yang kita diterapkan. Nah, Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini
dibangun di abad 15. Di abad 15 ada beberapa versi, yaitu untuk disahkan oleh negara itu 1480. Keputusan Sakertanya ada 1437. Berbeda-beda tuh. Ada yang 1459 ada. Jadi tinggal kita pengkajian saja nih seperti apa ya. Ini makanya kalau disahkan oleh negara itu 1480 itu dibangun abad 15. Dan itu juga atas prakarsa dari Nimas Perwati. Perkembangan pesat, ternyata memang dulu tuh zaman dulu Cirebon itu bayar upetinya di ini di Bogor. Nah, Bogor tuh. Jadi istilahnya bukan istilah di Bogor, apa yang namanya? Keratonnya sih keraton, ada keratonnya. Tapi itu namanya yang ditokohkan itu adalah rajanya Banjangan Gunung. Banjangan Gunung itu adalah orang yang memang sangat luar biasa, sakti sekali katanya semua orang. Tapi ya itu gambaran aja gitu. Iya. Semakin pesatnya dari perjalanan ekonomi dari Cirebon itu, akhirnya biasanya kan bayar upeti gitu kan, mengirim rempah-rempah ya kan. Tahu kan rempah apa aja rempah di Cirebon? Kayak terasi, udangnya ya kan. Akhir dari musyawarah tersebut, akhirnya Cirebon itu tidak bisa untuk untuk mengirimkan itu. Konon kabarnya memang sangat serka sekali gitu kan ya. Akhirnya di absen dari kota lain gitu lah. Ternyata memang di zaman itu juga memang pas di Cirebon nggak ngirim. Ternyata lah saking marahnya Banjangan Gunung itu ya, akhirnya dikasihlah wabah itu racun ataupun dikasih yang sangat luar biasa dan memang susah diobatin lah gitu kan. Setiap itu ada yang meninggal. Akhirnya musyawarah tuh hasil musyawarah dari para wali musyawarah hasil dari tafakur yang beliau Nimas Perwati mendelegasikan untuk aliran pitu ataupun aliran 7, tapi dikenalnya dengan aliran pitu ya kan. Soalnya pitu kan memang bahasa Jawa. Pitu itu adalah pitulung atau penolong, tolak bala. Akhirnya dikumandangkan tuh secara bersamaan aliran 7 itu. Akhirnya Raja Banjangan Gunung itu terus kebakar ataupun atensi sampai terlempar di Indramayu sampai ke Banten, ngomongnya gitu ya kan. Ada dua versi ya kan. Nah, dan itu juga udah lenyap tuh dan dieksekusinya di sini di Sangkalabuana. Nah, itu di Alun Sepuan. Ceritanya seperti itu. Sampai sekarang sekelumit ini cerita untuk mengenai Pesat Agung saya juga rasanya seperti itu mengenai Agung itu. Akhirnya sampai sekarang dikumandangkan setiap hari Jumat. Ya. Masjid Agung itu adalah, kalau Masjid Agung itu besar ya. Kalau Agung kan bahasa dulu kan Sang Sakertanya, bangsa yang dulu. Iya. Sang itu adalah Gusti Allah. Karena kita kan memang ya tadi balik lagi karena kita penyebarannya melalui apa namanya, pewayangan, melalui apa itu. Ya akhirnya Sang itu Gusti Allah. Cipta ing rasa, cipta rasa diciptakan oleh sebuah niat yang kita dirasakan oleh semua umat. Dan misalnya memang ngajinya, ngaji rasa, ngaji itu bukan ngaji Quran aja tapi ngaji rasa. Makanya di situ Masjid Agung cipta rasa. Jadi
seperti itu sekelumitnya histori Masjid Agung Sangki Terasa ini. Dan dibangunnya ini hampir sama dengan Demak, berkaitannya dengan Demak, yaitu oleh Raden Said. Raden Said adalah Sunan Kalijaga, itu arsiteknya pembangunan itu yang dipimpinnya oleh beliau. Nah, yang para tukangnya dibawa oleh berkaitan dengan Majapahit, yaitu Raden Sepat. Makanya nanti udah masuk belum? Nanti ada tuh ornamennya berbeda. Itu ada silsilah sama artinya lagi nggak? Artinya, kalau untuk artinya nanti kita bahasnya dulu ya, nanti ya, ini salah satunya. Jadi itulah sekelumit-nya. Dan secara fisik di Masjid Agung ini, konon katanya ruang dalamnya itu berbentuk Ka'bah ukurannya besar. Dan sangga tiangnya, ini sangga tiang itu berjumlah 74 tiang. 7 itu melambangkan Quran surat Al-Fatihah yang 7 ayat. 7 ayat. Dan 4-nya itu doa pancer kota. Doanya cuma 4 orang, jadi doa pancer. Pancer kan 4 segala penjuru. Sampai saat ini juga masih digunakan. Selesai dari sholat itu ada doa. Dan di dalam ornamen dalam itu ada 30 jumlahnya. 30 sakat tiang. Nah, sakat tiang ini dulu itu kurang. Akhirnya dibikinlah pondasi tiang itu. Tiangnya itu sakanya rakitan, tapi secara bersama-sama. Intinya dari itu adalah memaknai tentang kita manusia harus bergotong royong. Nah, kalau di Cirebon itu ada saka, atau kalau di sana suku guru di Demak. Nah ini kan. Nah kalau Demak itu atapnya tuh lebih pendek, kalau ini atapnya lebih tinggi kalau lihat dari sana. Itu tuh mangal mangut tarekat syariat tarekat Marifat. Itu bisa diperlihatkan lah. Ini juga memang bentuknya bentuk sejarah juga. Cuma diganti kulit, ini masih aslinya masih. Ini hadiah dari Syekh Muro. Itu siapa? Syekh Muro itu dari Karawang. Nah, dan di sini secara fisiknya, secara untuk bangun, nah ini letak namanya. Lepak itu tempat untuk penerangan. Jadi penerangan itu zaman dulu itu bukan pakainya api, bukan pakainya obor, tapi memang pakai bukan minyak tanah, pakainya minyak yang goreng apa namanya sayur. Minyak yang masak buat masak gitu. Iya betul. Iya itu pakainya itu zaman dulu. Sedikitnya itu aja dari pemaparan dari Bapak ya, story tentang sejarah. Kalau lebih enaknya nanti kita ke dalam segi dari bangunannya ya. Lihat langsung. Ya, terima kasih. Makasih Pak. Waktu kita sholat itu namanya bukan tiga, alat ukur waktu. Di sini namanya bencet. Sekarang itu gimana? Cara itunya kalau bayangan ini sudah lurus berarti di jam 12. Tidak dulu, kita nanti pakai seperti. Kalau nggak ada bayangan, sudah. Nah, alat ini
pengukur waktu ini dari jam matahari. Kalau untuk saat ini waktu jam WIB yang WIB nasional ya, Iya. itu berbeda. Jadi istilahnya memang masih kita 15 menit kalau nggak salah perbedaannya. Berarti ini dulu. Jadi istilahnya memang lagi bedanya 15 menit kalau nggak salah sih. Ya, paham ya? Paham. Toya, tahu toya? Toya itu air. Jadi di sini namanya air yang bisa disebutkan itu banyak masyarakat itu adalah jam-jam, air itu per orang menyebutkan nama air. Tapi air di sini, insya Allah ini sudah steril ya, bisa diminum langsung. Tergantung kita karena main juga air itu kan syariatnya membuat penyembuhan sakit apa aja. Dan ini adalah air tersebut digunakan oleh sebagian orang masyarakat. Dan ini masih digunakan oleh orang-orangnya. Contoh satu, mau acara yang 7 bulanan. Berarti pakainya air ini. Air ini, terus acara apalagi yang syukuran, punya kendaraan, mandi jadi semua tergantung dari keyakinan kita aja. Dan di sini memang tempat kita tanya kononnya insya Allah mudah ini. Kalau kita memang mau masuk ke dalam wilayah masjid itu harus cuci dulu. Kalau di batas suci itu kan memang kalau di tempat suci kan memang harus benar nggak jorok, nggak kotor gitu kan ya. Harus suci. Nah, ini harus memang cuci di sini cuci kakinya ataupun wudhunya. Bisa aja. Ini aja. Yang ini yang dari Cirebon. Yaitu adalah ruang yang memang dulu masjid awal. Perbatasan kita dari sini nih ke batas lamanya. Ini buat batas apa? Ini apa namanya dulu itu masjid sampai sini. Oh, sampai sini doang. Iya, kalau ini bangun. Oh. Ini maksudnya lebih karena kita jamaahnya banyak. Ya, karena kita jamaahnya banyak, jadi nggak tahu di area berapa aja. Oke, kita masuk ke dalam ya. Nah, kenapa kita ini pintu masuknya juga ada 9 1, 2, 3, 4, 5 di tengah sampai 9 pintu. Ya, Itu melambangkan apa? melambang 9 wali. Oh iya, Wali Songo ya. Wali Sanga. Dan kita masuk area ini, kenapa mesti menunduk? Walaupun kita memang besar, ini tetap menunduk karena kita tidak ada namanya jabatan tertinggi di hatinya. Kita harus tawadu. Jadi apa ya? Ini bagus Allah yang punya kuasa. Jadi kita harus bangun itu tawadunya. Jadi tidak ada perbedaan antara jabatan tinggi atau Iya. beginilah. Oke, kita masuk ke dalam ya. Iya. Iya. Kali itu. Saya sudah bicarakan tadi, ini namanya gepak ya. Ini gepak penerangan. Ini buat yang kayak tadi di luar ya, itu ya? ini nanti dibuat mimbar. Mimbar itu nanti buat khutbah. Dicantolin itu. Ini mimbar yang Zaman dulu. lama. Udah lama. Berarti udah nggak digunain lagi. Nggak digunakan karena memang kan kondisi jadi ini namanya khutbah. Oh iya. Ya, dan di sini ada namanya Matsuro. Matsuro ini adalah
di mana ketika dulu itu kan disebut kan ada dua kaitannya dengan Keraton Sepuhan dan Keraton Kanoman. Ya. Jadi ini adalah maksudnya dari Keraton Sepuhan. Untuk apa? Ketika dulu ada beberapa versi atau untuk nanti para orang wajib ataupun misalnya memang dari keturunan yang dari kesultanan dari Keraton Sepuhan. Dan ada lagi yang kedua itu kalau memang kita membaca khutbah itu salah atau bukan dieksekusi, jadi maksudnya diderasnya di sini, maksudnya dibetulkannya di sini. Kan di sini ada dua kesultanan, dan di sini. Nah, di sini semua. Dan di belakang itu adalah dari Kanoman. Nah, ini masyhur dari Kanoman. Yang tadi kalau lagi tugasnya dalam bentuk kalau Kanoman nih, tanya salah nih, katanya Kanoman. Oh iya Kanoman. Karena di sini ada petugas itu ada dua petugas, yang Sepuhan dan satu bandar Sepuhan. Oke. Dan dia tempat dari azan pitutnya. Oh di sini. Azan pitutnya di sini. Masuk juga saya dengan itu. Tapi dari kesopanan. Nah, sudah tadi disalahkan ini tempat intinya di sini. Dan itu masuk itu dari sini. Oh dari yang ini ya? Ya. Jadi ini belum dibuka. Kalau ini dibuka nanti buat acara-acara Zoom. yang Setu Suro, iya. Setu Fitri, Buladha, nanti ini. Berarti kalau keseharian kayak dari situ. Ya, kalau waktu itu. Nah, ini tempat pengimamannya. Pengimamannya. Beda kan? Iya. Baru lihat. Lihat. Di situ kan ada tuh yang set, lingkar-lingkar, mangal, mungut-mangut, syariat, tarekat, marifat. Tahu kan? Udah tahu tentang syariat? Iya. Ya. Sudah paham? Paham. Nah ini yang sakanya ini berjumlahnya 30 di sini di dalam melambangkan Quran surat sampai Juz 30. Hari udah. Nah di sinilah tempat induknya, artinya tempat awal mula dari Ahwati atau Abu Sang Cipta Rasa di Kesepuhan. Dan bisa untuk melihat lagi di area belakang. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Bagian ini, nah ini juga memang berkaitan dengan jumlah yang ada di Saka ini. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Di benteng ini berarti melambangkan suku. Nah ini kalau kita mengadakan sholat rawatib di sini, zuhur, asar, Maghrib, isya. Ini untuk dia imamnya. Berarti ada tempat khusus buat rawatibnya sendiri? Ya, Ada tempat khusus buat rawatibnya sendiri? ya dulu sih memang di sana. Oh. Tapi zaman kalau itu tempat-tempatnya memang dikatakan untuk buat itikaf, sekarang semua ya makanya perlu stereo sebenarnya. Nah, nah di sini juga dibentengi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu melambangkan dari rukun iman. Jadi ada rukun iman yang nah ini sudah tetap. Nah ini namanya Ini kenapa begini? Jorok banget. ya, jadi gini, ini tempat namanya itu disebut balong.
balongan ya. Jadi balon itu mulutnya tempat air di sini. Jadi kalau masuk kita dari sini ya kita air. ya Biar iya jadi air kita langsung masuk karena memang kita berdekatan dengan laut jaraknya. Tuh dari sini kelihatan. oh iya. Iya ini kelihatan dulu. Terus sekarang sudah di ini semua kan, di akhirnya di apa namanya di sekarang sudah ditempatkan untuk ibadah. Yang Jumatan ini tempat masih asli. Nah, ya kan? Oke, udah. Paham ya? Nah, ini namanya strategi Surabaya. Kalau di sana seram, kalau di yang di saya namanya seram di Pemandang. Iya, ya tadi. Nah, ini adalah tempat di mana kita Surabaya seram untuk perempuan terus akan ketika sholat Jumat ribuan banyak orang kan di kita di tempat-tempat orang gampang tapi ini kan ya ini masih asli aja. Nah ini saka yang katanya ini iya, kata saya dia dalam ranking berarti apa? Ada depan begini apa? Itu sejarahnya. Jadi kita gue kan bapak untuk buat makanya gue dari adalah masuk dari soal dari fondasi. Dari sini rakyat ya itu secara apa akhirnya berjamaah kita yang lain berakhir ya anggota kita apa itu ya jadi kita memang harus bekerja sama terus mengayuh saling mendorong biar selalu yang sejaga. Harganya kan? Nah ini masih lama. Jadi belum pernah diganti. Belum masa kalau Demak udah di museum kan? Ini masih asli. Berarti udah pernah roboh. Enggak. Coba pada orang udah dipasang yang ini. Iya. Jadi dikasih semua ya? Iya di dalam. Ini boleh dipegang? Boleh. Berapa? Bentuknya emang kayak gini. Iya, kayak gitu. Kalau memang ini lokasi sebenarnya ini memang nggak ada. Tahun ketika berapa dulu 18 kalau masuknya Belanda ya. Nah ini baru. Nah kalau yang tadi yang ini namanya Sami Komando. Yang ini baru itu namanya Ronda Kosa. Ini Dapura Mangkunegaran. Mana? Belakang dua. Sini ada berapa? Itu ya. Dua, tiga, lima kan? Jadi ini kalau bentuk-bentuk ini adalah penjagaan. Penjagaan. Jadi kalau ini kita itu
Baik teman-teman, sampai di sini review dan analisis kami mengenai salah satu peninggalan sejarah yaitu Masjid Agung Songket Terasa melalui arsitektur, khasnya, serta historisnya. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga dan melestarikan situs-situs bersejarah bukan hanya sebagai bangunan, tapi juga sebagai identitas dan memori kolektif masyarakat Cirebon. Terima kasih.